Oke, terima kasih. Di sini saya akan coba menjelaskan, bagian tampilan desain dari codingannya. Nah, di bagiannya itu ada linear layout. Nah, di linear layout-nya itu ada tools di mana dia layout width-nya itu match parent, di mana itu akan mengikuti tampilan dari si layar tersebut. Nah, untuk layout dari height-nya sama juga match parent, padding-nya 16 dp, orientation-nya ditampilkan secara vertikal, dan gravity-nya center. Nah, di bagian bawahnya juga ada image view. Image view ini untuk menampilkan gambar yang di atas. Nah, selanjutnya itu ada juga bagian dari linear layout. Nah, linear layout kali ini adalah untuk pengaturan dari tombol 1 dan tombol 2, di mana dia ada toolsnya layout width-nya itu match parent, layout height-nya itu word content, yaitu di mana akan mengikuti kontennya tersebut, orientasinya itu secara horizontal, gravity-nya center, layout margin top-nya 10 dp, dan layout margin bottom-nya 10 dp. Nah, di dalam linear layout-nya itu ada relative layout. Nah, ini untuk tombol yang pertama, di mana layout width-nya itu ada word content, dan layout head-nya word content, layout margin end-nya 16 dp, dan ada juga image button-nya. Di dalam image button-nya itu layout width-nya 150 dp, layout head-nya 150 dp, dan situ ada juga fungsi untuk pengklikannya, yaitu di fungsi on click atau choice click-nya. Nah, untuk di text view-nya sendiri yaitu untuk menampilkan angka-angkanya sendiri. Nah, di bagian text view-nya itu ada layout width-nya word content, layout head-nya word content, dan dia akan berada di tengah secara horizontal dan berada di tengah secara vertikal. Dan text size-nya itu 80 sp. Dan ini adalah relative layout-nya yang untuk tombol kedua, di mana layout width-nya itu untuk diambil secara web content, layout head-nya web content, dan layout margin start-nya itu 16 dp. Dan di situ ada juga image button-nya untuk menampilkan gambarnya, dan layout width-nya itu 150 dp, layout head-nya 150 dp, dan juga ada untuk fungsi pengklikannya, yaitu di line 60 Android on click choice click-nya itu. Dan ada juga text view-nya untuk menampilkan angka-angkanya, di mana layout width-nya itu web content, layout height-nya web content, layout center horizontal, dia akan menampilkan secara di tengah secara horizontal dan menampilkan juga di tengah secara vertikal, dan text size-nya itu 80 sp. Dan di bagian bawah itu ada juga dia linear layout-nya untuk tombol 34, namun tidak dijelaskan karena codingannya itu sama seperti untuk bagian tombol 1 dan tombol 2. Terima kasih. Jadi di sini ada sebuah kelas bernama animation, di mana kita akan membuat variabel button animation dengan tipe animator set. Terus ada sebuah fungsi question fade in dengan parameter button yang bertipe image button, dan nilai kembaliannya berupa objek animator. Terus kita akan membuat file fade in, yaitu objek animator offload dengan target button yang property name-nya adalah alpha dan value-nya 1 float. Lalu di-apply-kan duration 250 milisecond dan akan dikembalikan fade in-nya. Lalu untuk selanjutnya sama, bedanya ada di kalau yang di fungsi question fade out durasinya 500 milisecond. Kalau yang di question zoom in X, dia property name-nya scale X. Kalau di question zoom in Y, dia property name-nya scale Y. Dan kalau di question zoom out X, dia durasinya menjadi 500. Kalau di question zoom out Y, durasinya juga 500. Lalu semuanya akan dikembalikan nilainya. Lalu selanjutnya ada fungsi question text zoom in X dengan itu untuk animasi teks
yang ada di depan image button. Yang parameternya bertipe text view. Juga sama dengan full zoom in, object animator offload text, dan property name-nya scale X. Value-nya juga satu float. Sampai ke bawah juga sama, cuma bedanya yang tadi property name dan durasinya. Lalu ada fungsi set choice animation, di mana parameter button yang parameternya adalah button bertipe image button dan parameter text view yang bertipe text view dengan nilai kembalian berupa animator. Di button animation ini kita buat menjadi animator set. Di dalamnya ada fungsi play yang akan menjalankan fungsi fade in button bersamaan dengan fungsi question zoom in button. Juga ada fungsi play question text fade in text dengan question text zoom in x text. Di bawahnya juga sama, lalu kita akan kembalikan nilai button animation-nya. Lalu di fungsi set after answer animation itu untuk ada parameter button dengan tipe data image button dan juga parameter text dengan tipe text view dengan nilai kembaliannya animator. Juga sama seperti pada set choice animation. Di dalamnya ada play question fade out button dengan yang akan dijalankan bersama dengan question zoom out X button. Terus ada fungsi play question text break out text yang akan dijalankan dengan question text zoom out X text. Dan nilainya juga akan dikembalikan dari button animation-nya. Lalu ada fungsi set choice initial property dengan parameter button dan tipe image button yang nilai kembaliannya adalah image button. Di sini fungsi ini untuk memberikan nilai alpha button, scale X button, dan scale Y button, yaitu kalau alphanya 0 float, kalau scale X-nya 0,25 float, dan scale Y-nya 0,25 float. Lalu akan dikembalikan nilai buttonnya. Lalu ada fungsi set choice value initial property, juga sama, tapi ini parameternya text dengan tipe text view, dan kembaliannya adalah text view. Dia akan memberi nilai alpha text, scale X text, dan scale Y text, yaitu alphanya 0 float, scale X-nya 0,25 float, dan scale Y-nya 0,25 float. Lalu akan dikembalikan nilai teksnya. Lalu pada fungsi set result image animation in, itu untuk menjalankan animation image view yang akan muncul. Dia parameternya image dengan nilai image view dan nilai kembaliannya adalah animator. Ada full fade in, zoom in X, dan zoom in Y yang juga sama, cuma bedanya ada bedanya sih, cuma namanya aja yang beda. Lalu di button animation-nya ada animator set yang akan menjalankan fungsi play fade in bersamaan dengan zoom in X, dan juga ada fungsi play fade in dengan
bersamaan dengan fungsi zoom in Y dan akan dikembalikan nilai button animation-nya. Lalu untuk fungsi set result image animation out, parameternya image dengan tipe image view dan nilai kembaliannya adalah animator. Juga sama, bedanya ini adalah fade out, zoom out X, dan zoom out Y. Lalu button animation-nya diberikan animator set, di mana akan menjalankan fungsi play fade out bersamaan dengan zoom out X dan fungsi play fade out bersamaan dengan zoom out Y, lalu akan dikembalikan nilai button animation-nya. Jadi di main activity itu yang pertama-tama itu dari line 15 sampai line 24 kita itu harus menginisiasi variabel dari komponen-komponen yang udah dibuat di desain tadi supaya bisa dipanggil dan digunakan. Jadi yang pertama-tama itu ada image button, text view, kemudian di baris ke-24 itu ada tambahan variabel animator set, yang dimana animator set itu berfungsi untuk menggabungkan animasi-animasi menjadi satu buah set. Kemudian di baris ke-26 ada private file animation sama dengan animation, itu merupakan pembuatan objek dari class animation. Kemudian di line 27 ada var total integer yang awalnya nilainya 0, kemudian button click total value integer sama dengan 0, berarti nilai awalnya itu 0. Kemudian ada variabel is first click yang tipenya boolean, yang awal-awalnya itu tipenya false. Kemudian ada file choice color. Jadi itu sebuah array boolean yang nilai awalnya itu semuanya false. Kemudian di line 31 ada variabel answer 1 yang awalnya nilainya 0, kemudian answer 2 juga nilainya awalnya 0. Kemudian lanjut ke baris ke-38, ada choice 1 sama dengan find view by ID, RID button 1 itu untuk memanggil buttonnya sehingga buttonnya dapat digunakan. Nah, di situ ada choice 1 text. Kenapa itu dibuat? Karena pada image button tidak dapat muncul teks, jadi kita harus buatnya terpisah. Kemudian ada result image, find view by ID itu sama juga untuk memunculkan gambar, kayak misalnya kalau benar itu nanti akan muncul gambar centang, kalau salah itu akan muncul tanda silang. Yang selanjutnya ada choice 1 sama dengan animation.setChoice initial property, yang parameternya itu choice 1. Itu akan untuk memanggil kelas yang animation.kt itu. Jadi ada di dalam kelas animation itu ada function yang namanya setChoice initial property. Jadi awal-awal nilainya berapa itu akan di-set di fungsi setChoice initial property. Kemudian choice 1 teksnya itu juga akan masuk ke kelas animation yang tadi dan nilainya itu sesuai dengan nilai yang ada di dalam function. Hal itu sama untuk choice 1, choice 2, choice 3, dan choice 4. Kemudian lanjut ke line 60. Pada line 60 itu ada question animation.start. Itu maksudnya fungsi question animation itu akan di start. Jadi setelah fungsi question animation itu di start, maka akan jalan fungsi-fungsi yang terdapat dalam animator set, yang diantaranya ada beberapa, itu seperti play animation.setChoice animation, choice 1, choice 1 text. Itu akan masuk lagi kembali ke kelas animation dan masuk ke dalam function setChoice animation. Terus setelah semua animator set ini terjalankan, maka akan lanjut ke bagian generate number. Maka
maka akan masuk ke function generate number. Terus setelah itu di line 74 ada function answer animation yang di dalamnya itu ada animation set juga yang akan dijalankan yang dimana akan masuk ke dalam kelas kembali, kelas animation, kemudian akan jalan function set after answer animation yang kemudian akan di return ke dalam animator set. Ada function generate number. Jadi pada function generate number ini ada itu result image.alpha, yaitu nilainya 0 float, dan result image.scalex nilainya 0,25 float dan scale y 0,25 float. Terus ada pemberian deklarasi di mana is first click-nya itu dibuat jadi false, dan pada choice 1 set background resource itu diambil dari gambar yang telah diimport. Terus choice satunya itu akan dibuat jadi true dan seterusnya sampai choice 4. Terus ada looping for i dari 0 sampai 3, itu choice color-nya itu dibuat jadi false. Kemudian ada answer 1 akan mengacak dari angka 10 sampai 40 beserta answer 2. Kemudian ada deklarasi answer 3, yaitu di mana dari 1 sampai answer 1 ditambah answer 2 itu akan diacak juga. Terus pada bawahnya itu ada if answer 3-nya sama dengan 1 atau answer 3-nya sama dengan 2, itu answer 3-nya akan diacak lagi. Jadi kalau misalnya answer 3-nya masih sama, itu sudah. Seterusnya ada untuk answer 4, itu di mana hasilnya dari answer 1 tambah answer 2 dikurang answer 3. Terus ada deklarasi total, di mana itu akan total dari keempat answer tersebut. Terus ini ada deklarasi button click total value itu 0. Ini button click total value itu adalah jumlah dari angka yang kita pilih. Terus ada file answer array, ini deklarasi untuk membuat array. Itu array-nya akan dimasukkan nilai answer 1 sampai answer 4. Terus ada deklarasi current index, itu dari 0 sampai size array-nya yaitu 3, itu akan di random. Kemudian pada deklarasi current number itu jika sudah terpilih dalam sebuah indeks tersebut itu akan di remove, terus akan dicetak dalam choice1.text. Terus jika ada if current number-nya itu adalah answer 1 atau answer 2, maka choice color dari indeks tersebut menjadi true. Itu akan membuat warnanya menjadi sesuai dengan pasangannya. Berlaku juga untuk selanjutnya, itu 0 sampai answer array.size sampai yang ke terakhir. Terus ini ada function choice click, di mana jika sebuah button diklik itu akan ada deklarasi awal yaitu button value sama dengan 0. Terus ketika ketika button 1 yang diklik itu akan menjalankan fungsi dari kurung kelawar button 1, yaitu button value-nya akan dicetak, terus nilai alpha-nya akan menjadi 0,5 float beserta teks beserta gambarnya. Berlaku juga jika yang diklik itu button 2, itu akan membuat nilai alpha teks beserta background-nya jadi 0,5 float serta mencetak
specs-nya. Hal itu berlaku sampai button 4. Jadi selanjutnya itu ada fungsi isFirstClick. Jadi di fungsi isFirstClick ini nilai awal yang di set tadi itu isFirstClick itu nilai awalnya false. Jadi tombol pertama ditekan itu isFirstClick-nya masih false. Jadi akan masuk ke bagian else-nya terlebih dahulu. Dimana di bagian else-nya ini kita akan merubah isFirstClick-nya menjadi true. Kemudian totalnya kita ubah jadi kita kurangi dengan button value, dan button click total value itu kita tambah dengan button value. Kemudian tombol yang udah ditekan tadi kita is enable sama dengan false, berarti tombolnya nggak bisa ditekan lagi. Selanjutnya setelah tombol kedua ditekan, isFirstClick-nya sudah true, maka dia akan masuk ke bagian bagian if-nya ini. Jadi di bagian if-nya ini pertama-tama itu ada pendeklarasian sebuah variabel handler. Kemudian choice 1 sampai choice 4 is enable-nya dibuat jadi false, jadi nggak bisa ditekan lagi. Karena di permainan ini kan kita menekan dua tombol yang nilainya sama dengan jumlah dua tombol yang tidak ditekan. Jadi setelah dua tombol ditekan, semuanya di-false-kan biar nggak bisa ditekan lagi. Kemudian di choice 1 text.alpha dan choice 1.alpha itu dikembalikan ke satu float. Jadi gambarnya akan kembali ke alfanya akan kembali ke satu float, jadi kembali ke normal. Kemudian totalnya dikurang button value, button klik total value ditambah dengan button value. Kemudian jika total sama dengan button value, berarti tombol yang ditekan itu jumlahnya sama dengan tombol yang ditekan, maka kita set result image-nya itu set image resource dari r.drawable.correct. Jadi diambil dari bagian drawable gambarnya. Jadi kalau salah dia akan set ke r.drawable.wrong, dia akan muncul gambar wrong. Selanjutnya itu ada animation.set result image animation in. Jadi ini pemanggilan fungsi dari kelas animation dengan parameter result image. Jadi setelah itu di start, maka animasinya akan berjalan. Kemudian ada handler.postDelay. Jadi handler.postDelay ini berguna untuk mendelay. Jadi setelah bagian code ini dijalankan, dia akan delay selama 750 milisecond. Kemudian dia akan menjalankan fungsi yang di dalam post delay ini. Jadi fungsi di dalam post delay ini set result image animation out dengan parameter result image. Jadi akan ada animasi fade out zoom out gitu. Selanjutnya ada variabel according user choice sama dengan false. Jadi ini variabel untuk menentukan pemberian warna, apakah warna hijau atau warna merah, yang akan disesuaikan dengan pilihan button dari user tersebut. Jadi jika button value sama dengan answer 1 atau answer 2, jadi tadi kan di atas ada answer 1, answer 2 itu di random, dan answer 1 dan answer 2 itu akan berpasangan. Kemudian diacak posisi buttonnya. Jadi kalau button value-nya sama dengan answer 1 atau answer 2, maka according user choice kita ubah jadi true. Terus kita cek choice color tadi pada indeks ke-1, jika sama dengan according user choice, maka dia akan choice 1 itu akan di set background color jadi warna hijau dengan kode 00D118. Dan kalau tidak sama dengan according user choice, maka akan diubah jadi warna merah. Hal yang sama dilakukan pada choice color index ke-1 untuk button choice 2, dan choice color index kedua untuk button choice 3, choice color index 3 untuk button choice 4. Selanjutnya yang terakhir ini ada handle post delay lagi. Jadi setelah muncul perubahan warnanya, dia akan mendelay bagian codingan ini selama 1 second atau 1000 milisecond. Kemudian
setelah 1 second codingan di dalam ini akan dijalankan. Jadi codingan di sini ini animator set sama dengan animator set.apply play answer animation before question animation. Answer animation tadi adalah fungsi yang ada di atas yang bagian sini, dan question animation yang ini. Jadi di sini dia akan menjalankan sebuah animasi, yaitu answer animation dijalankan terlebih dahulu, kemudian akan menjalankan question animation-nya. Kemudian di sini kita kasih perintah untuk start agar animasinya berjalan. Jadi kemudian setelah itu ada handle post delay generate number selama 500 second. Jadi di sini ketika animasi zoom out-nya berjalan dan kita set animasi zoom out-nya itu selama 500 millisecond. Jadi ketika zoom out-nya udah selesai, baru kita generate number, baru nanti zoom in-nya akan muncul. Karena kalau tidak dipasang post delay ini, angkanya itu akan terasa terlebih dahulu, baru kena zoom out. Jadi kita harus pasang post delay agar zoom out dulu, baru diacak, baru zoom in, muncul soal baru. Selanjutnya kita coba jalankan demonya. Oke, jadi ini tadi ada delay sedikit, jadi animasi pertamanya nggak kelihatan. Ketika tombol pertama-tama itu animasi fade in dan zoom in-nya itu akan muncul. Kemudian di bagian ini kita akan memilih 2 tombol yang mana jumlahnya akan sama dengan jumlah dari button yang tidak kita tekan. Jadi misalnya di sini 21 dan 25, maka dia akan berwarna hijau pasangan yang benar, dan pasangan yang lainnya lagi akan diberi warna merah. Kemudian akan muncul sebuah image view untuk menyatakan pilihan kita itu benar atau salah. Jadi kalau misalnya jawabannya salah, dia akan menunjukkan mana jawaban yang benar, dan jawaban yang dan image yang muncul itu akan muncul lambang silang. Kemudian itu akan ada, ketika warnanya berubah itu akan ada delay selama 1 second. Jadi user ada waktu untuk melihat jawaban yang benar itu sebenarnya yang mana. Kemudian akan dijalankan animasi zoom out, fade out. Jadi akan menghilang dan akan muncul soal baru. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata selama presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih.